Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan. Nah, keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam manusia. Kelayakan dapat diartikan sebagai titik tengah antara ujung ekstrim yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia, sehingga dapat dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Menurut Socrates, keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Konghucu berpendapat lain, bahwa keadilan tercipta apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan raja sebagai raja, dan masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat umum mengatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan, menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Keadilan sosial. Asas yang menunjukkan dan terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan berbagai langkah dan kegiatan, antara lain melalui 8 perantara, yaitu 1. Perataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, perataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, perataan pembagian pendapatan. Yang keempat, perataan kesempatan kerja. Yang kelima, perataan kesempatan berusaha. Yang keenam, perataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi kaum wanita. Yang ketujuh, perataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Yang kedelapan, perataan kesempatan memperoleh keadilan. Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena hidupnya manusia menghadap keadilan dan ketidakadilan setiap harinya. Oleh karena itu, keadilan dan ketidakadilan menimbulkan daya kreativitas manusia. Banyaknya hasil seni lahir dari imajinasi. Ketidakadilan seperti drama, puisi, novel, musik, dan lain-lain. Macam-macam keadilan. A. Keadilan legal atau keadilan moral. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyelesaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserahian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya. B. Keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. C. Keadilan komunitatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asas perkalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan perkalian dalam masyarakat. Poin selanjutnya yaitu kejujuran. Kejujuran atau jujur ialah apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan kenyataan yang ada, apa yang dikatakannya sesuai dengan hati nuraninya. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Pada hakikatnya, jujur atau kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan akan adanya sama hak dan kewajiban,
serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa. Kejujuran juga berarti bersangkut erat dengan masalah nurani. Menurut M. Alamsyah dalam bukunya Budi Nurani, filsafat berpikir yang disebut nurani adalah sebuah wadah yang ada dalam perasaan manusia. Wadah ini menyimpan suatu getaran kejujuran, ketulusan dalam menerokong kebenaran moral maupun kebenaran ilahi. Nurani yang diperkembangkan dapat menjadi budi nurani yang merupakan wadah yang menyimpan keyakinan. Jadi getaran kejujuran ataupun ketulusan dapat ditingkatkan menjadi suatu keyakinan atas diri keyakinan, maka seorang diketahui pribadinya. Poin yang berikutnya yaitu kecurangan. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan dari kata jujur. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, menjadi tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, orang yang paling kaya, dan senang bila masyarakat di sekelilingnya hidup menderita. Ada bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan yang ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek ekonomi, yang kedua aspek kebudayaan, yang ketiga aspek peradaban, dan yang keempat aspek teknik. Kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang pasti menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang atau tetangga. Itu adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi atau perbuatan dari orang lain. Reaksi itu berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, dan tingkah laku yang seimbang. Jadi pendapat saya adalah keadilan merupakan hal yang harus dilakukan manusia dalam menjalani kehidupannya. Karena manusia berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh diri sendiri. Dan untuk keadilan itu sendiri terdapat pada agama dan dunia. Jadi, keadilan harus ditegakkan baik negara maupun bangsa. Sekian dari kami. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila perlu di-share. Terima kasih.